Assalamualaikum, selamat malam. Ini untuk kesempatan malam hari ini saya akan membahas dari PCB-nya Om Wahab. Ini dari Om Wahab itu ada kontak personnya. Barangkali ada yang mau membutuhkan, terus sebentar lagi akan beredar ini PCB-nya. Dan sebelum jenengan semua mungkin nantinya dikala merakit itu kebingungan, ini akan saya berikan beberapa cara ya. Ini kebetulan saya juga habis rakit. Ini seperti ini. Ini akan saya berikan beberapa cara ya untuk mempermudah merakit kita. Ini ada sedikit revisi sebelumnya. Ini akan saya beritahukan. Ini ya. Ini di PCB ini untuk nilai R ini 10 kilo ohm di sablonnya ini ya. Ini keliru sablon ini lur. Ini ditulis yang sini 330 ohm, ini kebalik posisi ya. Ini 10 kilonya dipindah ke sini dan 330-nya dipindah ke sini. Ini tapi saya memakai 390 ohm ini nilai resistornya. Terus di belakangnya ini ada sedikit revisi untuk jalurnya. Ini harus dipotong dan di jumper ke sini ya. Ini mungkin desik pertamanya Om Wahab mungkin ini. Jadi masih ada sedikit kekeliruan ini, tapi nggak masalah. Ini tujuannya untuk air beban ini. Nah, untuk air beban kalau tidak dipotong itu yang terbebani cuma sisi sebelah ini ya, yang sebelah nggak ada beban. Terus untuk yang lainnya ini seperti ini. PCB-nya bagus lur. Ini saya dapat kiriman 2 biji, ini cocok. Ini cuma untuk trafonya ini E55 Seltek. Saya sarankan kalau beli PCB sekalian beli sama trafonya sekalian lur. Dikarenakan ini ternyata nggak support sama trafo E55 yang umum ya. Dimensinya beda. Nih. Contohnya ini E55 yang kakinya sama persis sama E49, tapi ternyata ini nggak masuk lur. Bisa diperhatikan ini jaraknya nggak masuk ini ya. Tuh. Ini seperti ini. Ternyata nggak masuk. Tapi nanti akan saya coba akali ya. Ini yang masuk kokernya ini seperti ini. Ini jadi saya sarankan kalau mau beli PCB sekalian ambil trafonya di tempat yang sama ya. Itu tersedia banyak dan murah lur. 55 model Seltek
saya intip kemarin harganya sekitar 30 ribuan. Kalau E55 yang normal kan nyampe hampir 50 ribuan ya. Ini akan saya ulas ini untuk bagian-bagiannya. Ini untuk trafo FBT-nya. Ini dikarenakan saya kehabisan. Ini coba saya kali memakai Ferit ini ya. Ferit sama persis buat yang untuk GDT ini ya, sama persis. Dan caranya agar bisa dibuat untuk trafo FBT itu cukup dipecah ini menjadi 3 atau 4 bagian. Cukup dipecah aja ya, dijatuhkan ke lantai misalnya kan nanti pecah. Terus kita lem lagi. Kita lem lagi, maksud dan tujuannya agar nilai induksinya tidak terlalu tinggi. Ini cukup untuk trafo FBT-nya. Ini saya menggunakan 20 lilit dan mendapatkan hasil 240 ya, atau 24 mH. Itu sudah cukup. Sedang untuk lilitan sekundernya ini yang mana ini yang hitam. Ini saya lilitkan 15 lilit. Itu primernya 20 lilit, sedang sekundernya 15 lilit. Ataupun 12 lilit ataupun 10 lilit itu sama saja lur. Ini dikarenakan di sini, di bagian sini ya, untuk bagian FBT-nya itu sudah ada semacam regulasi ya. Ini sudah dikunci sekitar 14,5 volt. Ini mau berapapun lilitan sekundernya, pasti suplai yang masuk nanti akan terkunci sekitar 14 volt sekian. Itu sangat memudahkan kita buat pemula untuk membuat trafo FBT-nya kalau sedang kehabisan ya. Ini saya sendiri kehabisan, jadi saya mencoba memakai core. Terus untuk yang lainnya, ini kebetulan saya untuk ini sudah hidup ya. Untuk FBT-nya sudah hidup. Ini kemarin saya membeli ada 3 model IC PWM ini. Ini yang pertama saya membeli yang harga 5 ribuan. Yang ini lur. Seperti ini wujudnya. Dan sedang yang 8 ribuan ini seperti ini. Ada sedikit perbedaan di bodinya sedikit ya. Ini yang kanan 8 ribuan, sedang yang kiri 5 ribuan. Ini kayak gini. Apa sih perbedaannya? Nanti akan coba kita ukur. Terus kita bandingkan lagi sama IC yang model ini, KA3525. Apa sih perbedaannya dengan harga yang berbeda-beda? Ini sudah beli lama ini. Dulu sekitar 10 ribuan ini ya. Sudah hampir lupa. Tapi ternyata masih ada sisa. Ini yang pertama kita akan coba ukur IC yang 5 ribuan dulu ini ya. Kita coba pasang. Sebenarnya apa sih perbedaannya? Sudah terpasang ya.
Ini akan saya coba hidupkan. FPT on, dan kita lihat sinyal PWM-nya. Itu sangat lama ya untuk soft start-nya. Saya rasa sangat lama. Kalau menurut saya terlalu lama, kalau menurut saya. Itu cukup mengganti elko ini, Lur. Kalau dirasa cukup lama, cukup mengganti elko ini. Ini Om Wahab memakai di PCB 220 mikrofarad ini untuk Om Wahab ya, di sablonnya. Ini biasa saya memakai 47 mikrofarad atau 100 mikrofarad ini. Ini saya ikutin PCB-nya saja dulu. Nanti selera dulur-dulur semua mau mengotak-atiknya. Ini di video sebelumnya saya memakai 47 ini ya. Terus kita ukur. Kita ukur gini caranya. Ini memakai output, ini mengukur sebelum dipasang FET. Saya caranya seperti ini biasanya. Ini untuk output GDT ataupun mengukur sinyal gate. Bentar, kelihatan nggak ini? Itu seperti ini, Lur. Kalau saya seperti ini. Nah, ini kalau kebalik nggak bisa ya. Kalau kebalik nggak jalan. Itu bisa dilihat jarum avonya. Itu bisa diperhatikan. Ini memastikan apakah sudah layak dipasang FET atau belum. Itu harus kita ukur satu-satu dulu. Misal seperti ini. Nah, antara sisi FET yang satu sama FET yang lain itu harus sama. Coba kita perhatikan. Itu ya, terukur semuanya. Ini susah ini. Tuh. Ke semua 4 FET ini harus sama. Di kaki sini. Untuk plusnya yang untuk gate-nya yang rail pro positif agar bisa terbaca. Tuh ya. Bisa diperhatikan. Ini berapa nilainya? Itu sekitar 8 volt lebih, 2 strip ya. Ini kenapa saya memakai multitester analog? Itu dikarenakan kalau saya memakai multitester digital ini ya. Kalau saya memakai multitester digital, bentar. Ini ya. Ini tadi di skala DC ini ya. Di skala DC kelihatan nggak ini? Seperti itu. Terbaca 3,7 DC. Ini kalau menurut saya susah, Lur. Sedangkan kalau memakai multitester analog di skala DC, bentar, apakah bisa terbaca? Bisa, ternyata bisa. Itu menunjukkan sekitar ini, sekitar 4 volt kurang ya. Tapi dikarenakan yang kita ukur itu adalah sinyal gate,
saya tidak menyarankan memakai skala DC, karena biasanya dulu pernah kasus keluar DC-nya tapi SMS gak bisa on. Itu ternyata setelah saya ukur skala AC itu nggak mau naik karena ini sinyal ya. Terus kita lihat skala duty circle sama frekuensi ini ya. Kita lihat dapat frekuensi berapa. Tetap masih di kaki sini ya. Tetap untuk mengukur frekuensi seperti ini, itu mendapatkan frekuensi 57,4. Ini untuk frekuensinya. Sedang duty circle-nya ini 40%. Ini ya silo ya, nggak kelihatan. Ini duty circle-nya. Untuk menentukan frekuensi, ini frekuensi segitu saya memakai itu tadi ya. Ini Miller 122 nanofarad, sedang resistor 10 kilo ohm dan 330 ohm untuk RDA tim. Itu ya, seperti itu. Terus akan kita coba ganti memakai IC yang harganya ini ya, harganya 8 ribuan. Ini enggak kelihatan ya lor. Ini memakai IC ini akan kita coba. Wow, sinyalnya gambarnya ngeblur. Nah, ini seperti ini wujudnya ya, beda sama yang tadi. Dari dimensinya pun beda. Ini ya, dari bodinya beda, masih besaran yang 8 ribuan, selisih sekitar 1 mili ya. Itu akan kita coba. Apa sih perbedaannya? Akan coba saya nyalakan PWM on dan kita lihat sinyal. Belum on, mungkin kendo ini. Bentar nih saya coba, mungkin ini soketnya kurang. Oh, keliru beneran lur. Bentar, ini salah masuk kakinya ya. Kakinya salah masuk, keluar 2 biji. Nah, kan saya coba hidupkan lagi. Dilihat untuk outputnya itu sangat lama untuk soft startnya ya, menurut saya. Nah, itu sudah maksimal itu ya. Itu akan coba kita ukur. Kita ukur memakai ini digital dulu. Kita ukur frekuensinya. Oh, duty circle-nya. Ini duty circle-nya dapat bentar 41. Hampir sama ya sama yang tadi. Dan frekuensinya 55,6. Ini yang tadi dapat berapa tadi lupa ya. Itu untuk frekuensinya dengan mengganti IC PWM. Dan kita ukur output VAC nya.
apakah sama atau ada perbedaan. Ini lur, ngeblur, bentar. Ini ya. Ini ternyata untuk output VAC nya masih tinggian tadi ya, yang 8,2 ini cuma dapat 8 volt skala AC. Itu ya, bisa disimak biar teman-teman semua tahu apa sih perbedaan IC yang murah sama IC yang harganya agak sedikit mahal. Bentar, ini pencahayaannya terlalu apa ya, silo apa ya. Terus akan coba saya ganti ke IC yang ini, seri KA3525. Ini dulu beli di mana ini ya, lupa ya. Itu saya sarankan kalau memakai PCB double layer itu khusus untuk IC-nya saya sarankan di soket lur, biar kalau suatu saat ada masalah itu nggak rusak jalurnya ya. Eman tuh, ini saya hidupkan PWM on dan kita lihat sinyal outputnya. Bisa diperhatikan nunggunya lama ya. Nah, itu sudah stabil. Terus kita cek memakai ini berapa frekuensinya, 57. Tuh ada sedikit selisih untuk frekuensi antara IC satu sama IC yang lain. Kita coba lihat duty circle-nya, itu 41%. Tuh ya. Ini kitnya PCB-nya sangat bagus. Itu bisa mengunci duty circle 41%. Terus kita coba tes sinyal outputnya memakai analog. Ini ya. Bentar. Sebentar. Nah, itu bisa diperhatikan, ternyata untuk output dari IC seri KA ini ternyata outputnya lebih tinggi, hampir 9 volt ya. Ini bisa diperhatikan. Nah, kenapa saya untuk duty circle sama, untuk frekuensi selisih sedikit ya. Kenapa saya berpatokan memakai tester analog ini ya? Karena kalau melihat dari dataset sifat MOSFET itu begini. Kalau kita melihat dataset MOSFET itu biasanya tertera antara ID on 10 sampai 20 volt. Itu kalau nggak salah ya. Itu saya agak lupa. Itu untuk daya kemampuan maksimalnya itu berarti antara 10 sampai 20 volt maksimal. Sedangkan area VTH
area antara mati dan hidupnya MOSFET itu sekitar 4-5 volt. Itu kalau melihat data ya. Dan jika di sini di kaki FET itu cuma terukur 4 atau 5 volt, itu risiko FET akan mati. Dikarenakan batas ambang mati hidupnya FET itu di situ antara 4-5 volt. Nah, ini sebenarnya sudah masuk antara 8 volt itu sudah masuk. Ini sudah bisa jalan dengan semestinya ya. Cuman dari teman-teman semua ada yang bilang, "Mas, apakah ini bisa digunakan memakai IGBT?" Kalau menurut saya bisa-bisa saja. Tapi kalau kita melihat ciri-ciri dari IGBT tersebut, IGBT itu data on-nya antara 15 volt sampai 30 volt. Itu jadi apa yang harus dirubah agar ini bisa dipakai untuk seri IGBT? Dikarenakan output IC ini sendiri cuma 8 volt. Nah, langkah-langkah yang harus kita ambil ialah dengan membuat GDT ini untuk jumlah lilitannya jangan 1:1 lur. Itu bisa menggunakan 1:3 atau 1:5. Misalnya untuk lilitan primernya kita mematok 10 lilit, sedang untuk sekundernya kita memakai 15 lilit. Itu agar RDS on-nya si IGBT itu terpenuhi. Jadi yang kita butuhkan kalau kita tester pakai outputnya sini ya, kalau kita memakai tester analog itu harus didapatkan 15 volt. 15 volt skala sini. Skala 15 volt, 50. Sorry. 50 volt, dan kita harus bisa membuat si jarum ini di antara sini, antara 15 volt nyampai 30 volt. Mau 20 volt pun nggak masalah. Yang penting kita cek di sini pakai skala VAC itu harus ada tegangan 15 nyampe 20 volt. Itu dulu sudah saya pernah coba dan berhasil itu waktu memakai IC TL494. Ini dikarenakan saya nggak punya IGBT, itu saya nggak bisa praktek. Dan frekuensi IGBT sendiri itu nggak bisa terlalu tinggi. Itu jangan main ngebut ya. Saya sarankan di bawah 50 kHz. Sedangkan ini tadi settingannya di atas 50 kHz, jadi harus kita turunkan lur. Begitu. Untuk saat ini saya belum bisa memperlihatkan hasil load untuk ini karena belum saya gulung ini untuk trafonya ya. Mau mengakali kokernya, gimana caranya agar bisa tetap rapi dan hasil maksimal. Begitu lur, mudah-mudahan. Oh ya, ini untuk perbandingan ini kemarin ada requestan dari Om Wahab, katanya untuk jumlah lilitannya ini di sini sudah disarankan ini ya, sudah disarankan memakai primernya 30 lilit. Nggak kelihatan ini ya, 30 lilit ini untuk primernya. Dan kalau kita memakai primer 30 lilit berarti untuk outputnya itu 1 lilitnya itu 10 volt. Pasti begitu lur. Ini untuk kipasnya cukup
1 lilit saja ya untuk kipas itu sudah mendapatkan 10 volt. Ini untuk yang masuk ke kipas ini. Dan saya sarankan untuk menambah 1 bor lagi di sini. Saya sarankan ya. Saya bor lagi di sini agar tujuannya begini. Kalau tidak saya kasih bor, itu akan terjadi ini kurang kokoh lur. Itu pasti nanti kalau kena beban trafo ini ya kayak gini, kalau tidak ditambahi 1 itu, kalau kena guncangan kayak gini pasti akan goyang, karena ini kurang, ini untuk bornya ini kurang apa ya, terlalu jauh menurut saya. Biasanya di sini ada, tapi ini atau di sini ya, ini enggak ada. Saya sarankan memakai 1 bor lagi ini. Tuh ya. Biar tambah kokoh. Kalau sudah masuk ke box itu biar kalau kena guncangan enggak patah ini PCB-nya ya. Saya takutnya patah lur karena ini ada lubangnya. Begitu lur, mudah-mudahan dapat membantu buat yang mau merangkai ini ya. PCB segera tersedia di linknya Om Wahab. Tuh ya, mudah-mudahan dapat membantu. Jangan lupa ya lur, bantu saya, bantu channel saya buat banyakin subscribe-nya. Cukup tekan 1 kali lur. Buat yang belum subscribe tuh ditunggu ya. Makasih.